Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tabel konsonan yang beranggotakan saya sendiri Arum Safati dengan NIM akhir 12, yang kedua ada Sevia Rista Wulandari dengan NIM akhir 15, dan yang terakhir yaitu Sekar Kinasi Rahmadini dengan NIM akhir 25. Yang A, konsonan. Menurut Keraf, tahun 1984, halaman 35, konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan halangan. Sedangkan menurut Krida Laksana, tahun 1993, halaman 118, konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata dan fonem yang mewakili bunyi tersebut. B. Pembentukan konsonan. Menurut Marsono, tahun 1989, halaman 60, perbedaan klasifikasi vokal dengan konsonan terletak pada fisiologisnya, karena antara konsonan yang satu dengan yang lainnya lebih mudah dibedakan daripada vokal-vokal. Konsonan dibedakan berdasarkan 1. Cara hambat atau cara artikulasi atau tempat hambatan tempat artikulasi. Yang kedua, hubungan posisional antara penghambat-penghambatnya atau hubungan antara artikulator aktif dan pasif atau yang disebut dengan struktur. Yang ketiga, bergetarnya pita suara. C. Pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi dan tempat artikulasi. Yang pertama, konsonan hambat, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan yaitu bunyi P, bunyi T, bunyi C, bunyi K, bunyi B, bunyi D, bunyi J, bunyi G, dan bunyi glottal stop. Konsonan hambat yang disudahi dengan letupan disebut konsonan eksplosif. Misalnya, bunyi P pada kata lapar, pukul, dan lipat. Konsonan hambat yang tidak diakhiri oleh letupan disebut konsonan implosif. Misalnya, bunyi P pada kata kelap, gelap, dan tetap. Yang kedua, konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan yaitu bunyi F, bunyi V, bunyi X, bunyi H, bunyi S. Yang ketiga, konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan yaitu bunyi L. Yang keempat, konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang, sehingga udara bergetar. Bunyi yang terjadi disebut konsonan getar apical R. Jika uvula yang menjauh dan mendekat ke belakang lidah terjadi dengan cepat dan berulang-ulang, akan terjadi konsonan getar uvular R. Yang kelima, semivokal, yaitu bunyi konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Misalnya, semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Pembentukan konsonan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu P, B, M, W, dan W. Yang kedua, konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan yaitu F dan V. Yang ketiga, konsonan apicodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah apex yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi atau alveolum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu S, Z, R, L. Yang keempat, konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah atau lamina sebagai artikulator dan langit-langit keras palatum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu C, Y. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Arum. Yang kelima yaitu konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah atau dorsum sebagai artikulator dan langit-langit lembut atau velum sebagai titik artikulasi. Bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu
X, G, K, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara merapat sehingga menutup glotis. Jadi udara terhalangi. Bunyi yang dihasilkan yaitu tanda tanya. Kemudian yang ketujuh, konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar, sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan yaitu konsonan H. Pada slide selanjutnya dapat dilihat tabel konsonan. Terdapat tempat artikulasi, di mana di dalamnya terdapat bilabial, labiodental, apikoalveolar, laminoalveolar, laminopalatal, dorsovelar, uvular, laringal, dan glotal. Kemudian terdapat juga cara artikulasi. Yang pertama hambat atau letup, yang kedua nasal, yang ketiga paduan atau frikatif, yang keempat sampingan atau lateral, yang kelima geseran atau frikatif, yang keenam getar atau trill, yang ketujuh semivokal. Jadi dapat dilihat pula banyaknya huruf atau bunyi konsonan dalam tabel tersebut. E. Pembentukan konsonan berdasarkan bergetarnya pita suara. Yang pertama, konsonan bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan yaitu M, B, V, N, R, G, dan lain-lain. Yang kedua, konsonan tak bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak bergetar di pita suara atau tidak menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan yaitu P, T, C, K, tanda tanya, G, S, H, R, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, konsonan nasal, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan yaitu M, N, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.